pemenuhan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia harus berjalan dengan baik dan merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi undang-undang tersebut adalah dengan penyelenggaraan program afirmasi pendidikan dan menengah repatriasi atau ADEM melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Tingkat Menengah. Saya sebenarnya berasal dari Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bulukumba. Sebenarnya motivasi terbesar saya itu adalah satu. Saat saya di Malaysia dulu, saya sangat mengharapkan satu kata ini, yaitu kebanggaan. Dengan prestasi yang pernah saya capai, kata kebanggaan itu terucap dan terdengar di telinga saya yang diucapkan oleh ibu saya. Dan itu menjadi suatu kebanggaan, suatu motivasi untuk saya untuk terus belajar dan menimba ilmu di SMA Muhammadiyah Satu Ngawi ini. Termasuk untuk program ADEM yang ada di SMA MUI ini, kalau menurut saya dan termasuk yang kami rasakan, ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Dari tahun per tahun, dari sisi nilai akademik anak-anak meningkat, dari nilai religius anak-anak meningkat, dari nilai prestasi meningkat, bahkan di Kabupaten Ngawi ini Dinas Pendidikan maupun Pemda sudah mengakui bahwa kalau namanya cari sekolah minat bakat ya di SMA MUI. Dan di SMA MUI ini satu sekolah yang memang bahasanya Ngawi bertaraf internasional karena anak-anak datang dari Sabah, dari Malaysia begitu. Walaupun perlu kami sampaikan ketika di tahun pertama, kedua, ketiga dengan adanya anak-anak repat datang ke sekolah kita ini dicurigai oleh berbagai macam pihak, baik kepolisian maupun TNI, yang hampir 1 minggu 3 kali, 4 kali didatangi para intel, dianggap bahwa anak-anak itu membawa paham-paham radikalisme dan lain sebagainya. Tetapi kita ingin bisa buktikan dengan surat lengkap, dengan kondisi kegiatan anak-anak, bahkan akhirnya juga diterima oleh beliau, dan bahkan pihak kepolisian, pihak TNI maupun yang lain sebagainya sekarang ini daya dukungnya sangat tinggi kepada sekolah kita. Apalagi ketika melihat anak-anak, bahwa anak dari Sabah, anak dari Malaysia, yang itu hakikatnya adalah anak-anak kita, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga harapan kita ke depan ini menjadi prioritas lagi, sehingga kami, tim yang di Ngawi, masyarakat, pemerintah Kabupaten Ngawi, bupati dan wakil bupati yang pernah kami juga sampaikan dengan ini, harapannya kalau bisa ya bagaimana kita dipercaya lebih banyak lagi, dan nanti kita akan bersama dengan Pemda dan para pimpinan-pimpinan yang ada di Kabupaten Ngawi. Pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia atau TKI di wilayah Malaysia masih mengalami sejumlah hambatan. Di antaranya adalah faktor ekonomi maupun faktor kelengkapan dokumen. Maka dari itu, banyak TKI Indonesia yang kesulitan untuk mengurus anak-anak mereka agar bisa bersekolah di Indonesia. Pelaksanaan program ADEM repatriasi dilakukan dengan memberikan akses pendidikan tingkat menengah bagi siswa lulusan Indonesia di kota Kinabalu atau SIK dan Community Learning Center CLC, Sabah, Malaysia. Sebenarnya semenjak saya dapat beasiswa itu, saya mendengarkan bahwa saya lulus. Di pemikiran saya itu yang pertama kali keluar adalah bagaimana caranya saya bisa sukses memulangkan kedua orang tua saya ke Indonesia.
Nah, bermula dari situ saya berusaha untuk menggapai cita-cita saya ingin menjadi seorang guru agar saya bisa menjadi orang yang sukses dan bisa menghasilkan uang untuk mengembalikan orang tua saya pulang ke Indonesia. Beswan Adem Repatriasi datang ke SMA Muhammadiyah 1 Ngawi khususnya membawa banyak cerita ya, terutama apa yang mereka punya, karakter mereka sekaligus kemampuan mereka. Tidak hanya bekal akademik namun juga bekal non-akademik. Kegiatan yang bisa mereka ikuti di sini bervariasi, mulai dari kegiatan akademik maupun non-akademik sendiri. Untuk kegiatan non-akademik, kami tekankan pada mereka yang mana mereka bisa mengembangkan potensinya di sini, mulai dari kegiatan seni, olahraga maupun keagamaan. Kami sangat mengapresiasi mereka, sangat memberikan motivasi ke mereka supaya setiap saat bisa mengikuti kegiatan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan organisasi juga sangat kami dukung, seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri, banyak yang mereka ikuti, kemudian juga kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa mengembangkan potensi non-akademik mereka. Kami berharap anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, namun bagi mereka yang memiliki kemampuan akademik yang kurang bisa mengembangkan di bidang lainnya, yaitu di bidang non-akademiknya. Sehingga tidak ada istilahnya kesenjangan sosial, yang satu berprestasi dan yang lainnya tidak. Semuanya bisa berprestasi dengan caranya masing-masing. Harapan kami adanya program repatriasi Adem ini nanti bisa berlanjut ya, harapannya Adem Repatriasi tetap berlanjut begitu, sehingga nanti anak-anak yang adik kelasnya mereka yang sekarang sudah bersekolah di sini bisa melanjutkan ke sini begitu, sehingga Adem Repatriasi tetap berlanjut. Anak-anak yang ada di luar sana, yang ada di Malaysia, Sabah Malaysia sana, bisa semuanya berlanjut untuk bersekolah di sini, kembali ke Indonesia begitu, dan Adem Repatriasi ini tetap berdiri sampai akhir nanti. Seperti itu harapannya. Ya. Yang pertama adalah saya banyak-banyak berterima kasih kepada pemerintah yang telah membiayai kami sampai saat ini selama 3 tahun saya di sini, dan alhamdulillah saya bisa lulus di 3 jalur. Jalur yang pertama adalah di senam PTN di Universitas Negeri Malang dan lolos di jurusan ilmu keolahragaan. Dan yang kedua itu di jalur senam PN di Politeknik Negeri Madura dengan jurusan keperawatan. Dan yang ketiga adalah di SPAN PTKIN di IAIN Tulung Agung, dan saya lulus di jurusan Tadris Bahasa Inggris. Nah, di sini saya banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah, kepada guru-guru yang telah mengajar saya di Sabah, guru-guru yang telah mengajar saya di Ngawi ini, di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi, kepada masyarakat, kepada teman-teman, dan kepada pihak-pihak yang telah mendukung saya selama saya di sini. Harapan saya mudah-mudahan program ini masih terus berjalan sehingga teman-teman dan adik-adik saya tuh bisa melanjutkan sekolah ke Indonesia sampai hingga generasi-generasi seterusnya. Karena saya berharap dan sangat-sangat berharap juga, karena saya masih punya 2 adik dan saya harus sukses dan mereka juga harus sukses sampai ke sini. Jadi saya harap program ini terus berjalan hingga ke generasi-generasi tanpa harus berhenti, karena bekerja dan sebagai anak TKI itu sangat sulit dan harus membantu orang tua juga. Dengan di bawah panas teriknya matahari kami harus berjuang untuk melanjutkan sekolah ke Indonesia. Jadi saya harap pemerintah bisa meneruskan program ini sampai generasi-generasi seterusnya. Harapan saya semoga pemerintah bisa tetap memberikan beasiswa kepada anak-anak TKI seperti saya dan teman-teman saya. Karena menurut saya kalau misalkan
tetap di ladang itu mereka tuh ada yang menikah usia dini, ada yang harus ikut orang tuanya bekerja. Sedangkan kami di sini tuh digaji hanya setakat belajar. Ucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang alhamdulillah sangat baik hati memberikan kesempatan kepada saya, begitu juga dengan teman-teman saya untuk bisa melanjutkan pendidikan di sini. Alhamdulillah pelaksanaan program afirmasi ADEM di Ngawi ini berjalan lancar. Jadi melalui program-program yang sudah dan kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah, diharapkan anak-anak itu mempunyai kompetensi yang sudah ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Jadi ada beberapa kurikulum yang sudah disiapkan untuk siswa-siswa yang program afirmasi ADEM ini, sehingga anak yang nantinya lulus dari sekolah ini diharapkan sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan apa yang diterapkan oleh kurikulum SMA Muhammadiyah ini. Program ini tentunya memberikan kompetensi mutu pendidikan yang lebih pada anak siswa, kemudian juga memajukan kebudayaan. Visi-misinya itu. Jadi sehingga anak-anak itu ketika nanti lulus kemudian kembali ke daerah masing-masing, diharapkan bisa membangun daerah masing-masing itu. Kenapa? Permasalahan sekolah ini adalah masalah disparitas, kesenjangan kualitas. Nah, program ini tujuannya adalah untuk menghapus itu, untuk menghilangkan disparitas itu. Jadi antara di Papua, di Jakarta dan lain sebagainya sama, tidak ada pemetaan yang lainnya. Karena kualitasnya sama. Harapan saya, tentunya bagi saya pribadi ya sebagai pengawas di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi ini, harapan saya kita diberikan kepercayaan yang lebih dari kementerian untuk mendapatkan amanah ini yang lebih diberikan kepercayaan, mendapatkan siswa-siswa yang lebih banyak dan lebih berkualitas lagi. Karena permasalahan di sekolah adalah berbicara kuantitas dan kualitas. Sebagian besar masyarakat berpendapat sekolah yang berkualitas itu ada yang muridnya banyak. Karena itu adalah kepercayaan. Sehingga dengan adanya murid yang banyak ini diharapkan masyarakat sekitar SMA Muhammadiyah ini juga percaya pada sekolah ini, lembaga ini, sehingga kita lebih lebih bergairah lagi. Karena apa? Mendapatkan kepercayaan dari kementerian, diberikan murid-murid yang luar biasa dari Malaysia ini, luar biasa. Karena mereka itu di sini punya banyak prestasi yang luar biasa. Kemudian dari cabang dinas pendidikan, saya mewakili dari cabang dinas pendidikan, ya diharapkan nanti sekolah ini dengan program ini menjadikan inspirasi bagi sekolah yang lainnya. Ya. Program ADEM Repatriasi di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi memiliki program minat bakat yang bertujuan untuk memfasilitasi potensi peserta didik selain pada bidang akademik. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM Repatriasi merupakan salah satu ikhtiar nyata. Melalui program ini, mereka akan mendapat kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu.